Itu kalau orang tua Bahari bilang, bagaimana mencari Tuhan? Urusan seperti itu aja kamu nggak jujur. Allah. Ya iya betul ya Pak ya? Jujur, Pak. Itu kan, ini peraturan sudah dibuat nih. Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Udah ada aturannya lu masih nerabas. Itu aja kamu langgar, apalagi aturan Tuhan. Derajat yang lebih tinggi orang yang beriman dan memiliki ilmu. Betul. Jadi orang yang menuntut ilmu itu derajatnya lebih tinggi gitu loh. Lebih tinggi. Kenapa di situ? Pertama beriman. Ji, ulun anak betakun nih Ji. Kenapa kisah? Jadi kan dari rumah tadi tuh sebenarnya habis dari sekolahan anak. Disuruh ngambil rapot. Ambillah rapot anak ulun yang laki-laki itu. Jadi pas ambil rapot itu ulun tungguin tuh. Anak-anak yang lain tuh lama dikesai sama gurunya. Udah bagi rapot ya sekarang? Sudah bagi rapot. Malah. Bagi rapot. Kada terasa aja lah. Kada kerasa. Kelas 1 isuk sudah di KUA. Kenapa ya kada kerasa? Kenapa bisa gitu Ji? Karena sekolah kita. Jakarta. Coba pian sekolah bayi merasain juga kan. Iya, Bener. karena sekolah. Jadi Ji, anak ulun. Sudah bihan sekolah ya kalau. Jadi dapat laporan nih dari gurunya Ji. Anak ulun nih ternyata kalau disuruh belajar dalam hal menulis itu paling koler. Nggak maunya menulis. Tapi pas ujian baru bagi soal, teman-temannya belum selesai, ini sudah ngumpul duluan. Dicek gurunya lah, jangan-jangan serambangan anaknya nulis. Iya. Begitu dicek dasar bujur semuaan. Cuman anaknya itu Bang disuruh membaca, menulis tuh tapi mendengar iya aja Bang. Bagus lah. Itu. Ya berarti ya kuatnya itu di audio ya. Iya, berarti dia pendengar yang baik gitu. Pendengar yang baik. Pendengar Karena yang memang baik. ada pola pembelajaran anak itu ada yang tekun dengan kesendiriannya, ada yang cuman mendengar saja, dia sudah mereview atau mengulang apa yang dia sampaikan. Itu kembali kepada pembiasaan ya atau kecenderungan anak. Kadang ada yang cuma visual, ada cuma audio gitu kan. Nah, ini kan sesuatu yang memang tumbuh pertama mungkin dari faktor lingkungan ya. Iya. Itu biasa anak pian tuh kayak apa kalau di rumah? Kalau di rumah itunya rancak sorangan Bang. Nanti kalau disuruh nulis nggak mau menggambar akhirnya. Dan ini kalau disuruh mendengar itu dikesahin nih dia. Kemana-mana orangnya nih. Tapi begitu ditakuni, tahu jawabannya. Dia paham. Itu hebatnya kanak-kanak ini. ini. Cerdas. Kelihatannya kan memperhatikan. Iya, gizinya bagus berarti lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 4 sehat, 5 sempurna. 5 sempurna. Alhamdulillah. Ya memang kembali ke pola asuh. Pola asuh anak. Kalau bahasa kalau ini mohon maaf ya, kalau mamanya di rumah aja ya. Di rumah aja mamanya. Di rumah. Kalau abahnya kerja gitu ya. Nah kan memang usia kelas berapa anak itu? Kelas 1 tuh kira-kira anjir penyakit ulun nih kalau suruh takut di masalah anak nih umur berapa? Kira-kiranya umur kelas 1 SD nih 7 tahun ya. Ya, pas aja tuh. Itu memang yang namanya kalau dalam peribahasa Arab mengatakan al-ummu madrasatul ula. Jadi ibu itu adalah sekolah pertama buat siapapun dalam keluarga kita, anak ya. Bahkan maka dalam bahasa lanjutannya tuh, jika seandainya engkau menginginkan lahir generasi yang lebih baik nantinya, maka pilihlah seorang ibu yang baik. Jadi itu penentu. Jadi luar biasa kalau kita dalam konteks keagamaan ya, khususnya kita Muslim ya. Itu membangun keluarga itu adalah sarana untuk membangun regenerasi. Salah satu fungsi berkeluarga itu kan reproduksi. Nah, itu tidak sekedar kita melahirkan tanda kutip ya proses untuk secara biologis melahirkan sosok anak, kemudian dia tumbuh kembang yang kemudian dibiarkan dengan kebebasan. Karena persoalan sekarang ini kan dalam konteks sosial sering orang itu beranggapan ya biarlah anak itu dengan hidup dengan karakternya sendiri tanpa ada dorongan orang tua. Padahal dalam konteks karakter building, ini bahasa karakter building ya, artinya pembentukan karakter. Jadi membangun karakter itu tidak lepas dari pola asuh. Pola asuh ini pertama dari keluarga, kemudian yang kedua itu di sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita, terus lingkungan. Jadi tiga lingkungan ini sangat menentukan karakter seseorang. Jadi kalau kita misalkan ingin memotret
masa depan kita Indonesia itu ya kita lihat sekarang. Oke. Apa yang kita lakukan sekarang, yang kita tanam sekarang, yang kita panen nanti 10-20 tahun ke depan. Generasi sekarang itu terlahir dari hasil proses kita sekarang. Kalau kita tidak hadir dalam konteks membangun, membina keluarga yang baik, ya mohon maaf, kalau hanya dilepas anak itu, ya tanggung jawab sekolah misalkan, ya mohon maaf. Ya kita perlu memaknai bahwasanya kritik kita terhadap sistem pendidikan kita. Kalau kita belajar, saya sempat mengutip New Jersey Minority Education Development tahun 2023 tadi, dia pernah merilis beberapa negara yang memang sangat peduli dengan sistem pendidikannya. Oke. Untuk Asia ya, itu yang luar biasanya Korea Selatan. Korea Selatan. Bahkan dalam catatan beberapa hasil riset itu, Korea Selatan itu dengan waktu 60 tahun dia sudah bisa menyamai posisi Eropa yang berproses sampai 200-300 tahun. Yang membutuhkan waktu ratusan tahun ya. Ratusan tahun. Korea. Jepang saja untuk memposisikan setara tanda kutip dengan Eropa itu lebih 100 tahun. Artinya apa? Ada sistem pendidikan yang dipahami, yang itu kemudian sangat penting. Karena konteks pendidikan dalam hal ini tidak sekedar memaknai pendidikan itu adalah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara dan tanggung jawab negara terhadap masyarakatnya, dan itu adalah hak-hak konstitusi kita, hak-hak sipil kita. Tapi ini yang perlu dipahami, pendidikan itu adalah investasi masa depan. Nah, kepedulian kita, mohon maaf kalau sekarang ini ya mohon maaf ya, dari sisi pembiayaan kita kan 20% ya kalau nggak salah. Betul, 20%. Beban itu, dan itu ya masih teramat sangat jauh untuk kebutuhan kita yang luasannya sedemikian rupa Indonesia. Kalau ya kita ini sekedar masukan saja untuk melihat sistem pendidikan kita. Kita belum bicara tentang membangun karakter. Belum. Karena ada satu tulisan menarik. Ini cukup lama sih tulisannya. Prof. Kamarudin Hidayat, saya baru ingat itu. Beliau itu pernah membuat satu artikel beberapa waktu yang lalu, mungkin 1-2 tahun yang lalu ya. Waktu itu dan itu dari New Jersey Minority Education Development, salah satu negara yang dianggap sukses itu adalah Finlandia. New Zealand juga termasuk. Di sana yang menarik tadi, kalau misalkan tadi anak kita itu Bilal ya namanya, Bilal. Wah, luar biasa namanya ini. Iya. Orang sana di Finlandia misalkan, mereka tidak khawatir kalau anak itu tidak bisa berhitung. Oke. Dalam proses pendidikan. Di kita mohon maaf ya, anak kalau nggak bisa matematika kapok. Padahal abahnya kan pintar juga. Aslinya. Iya, itu merisa ini. Kenapa nilainya merah 4 di mama? Kamu ini nggak pintar Yuri. Kan anaknya jadi kan gitu. Doa. Iya, habis bukan apa-apa. Anaknya tenang aja. Santai. Kok kamu nggak risau bapak ngomong gitu? Iya. Pak, itu kan bukan rapot saya katanya. Rapot siapa? Rapot abahnya. Berarti abahnya kan pintar juga. Sekalinya. Diperiksa, abahnya salah ambil. Salah ambil di lemari, ditarik aja. Nilainya matematika 4. Iya kan? Udah marahinnya anaknya, ini karena pintar sekalinya. Itu sudah. Itu kan rapot abah katanya. Ya, rapot abah. Nah, yang menarik di sana, orang itu tidak khawatir kalau anaknya misalkan dalam proses pendidikan itu matematikanya misalnya angkanya minus gitu ya, misalkan sebagainya lah gitu. Tapi mereka lebih khawatir kalau anak itu tidak bisa berkata jujur. Oh, nilai-nilai moral nih. Nilai moral. Nah, ini kan menarik ya. Kejujuran, satu poin saja, kejujuran. Saya masih ingat ada satu sabda Nabi Muhammad SAW, kata sabda beliau, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian itu berkata jujur, kata Rasulullah. Karena kejujuran itu menghantarkan seseorang kepada kebaikan. Albir. Nah, albir, pemaknaan albir ini oleh para ahli hadis itu dimaknai itu adalah kasratul khair. Banyaknya kebaikan-kebaikan yang dilimpahkan kepada dirinya. Orang kalau jujur itu tenang dia. Tenang ya. Kata jujur, meskipun kadang pahit. Yang dia katakan itu pahit, tapi
keleluasaan, lepas dia dari beban. Betul. Mohon maaf ya, sekali berbohong akan membuat kebohongan selanjutnya. Karena apa? Kebohongan selanjutnya itu yang berupaya untuk membenarkan kebohongan sebelumnya. Akhirnya apa? Dia disebut dengan kadzab. Maka sebaliknya dari itu kata Allah, wa iyyakum bil kadzib. Hendaklah kalian menghindari kepada kebohongan. Perilaku bohong tadi. Fainal kadziba yahdi ilal fujur wa inal fujura yahdi ilan nar. Kalau bir kebaikan tadi menghantarkan kepada masuknya seseorang kepada surganya Allah. Kalau keburukan tadi al fujur. Nah, al fujur ini ahli hadis memaknai makna al fujur adalah al khurud ani ta'ah. Jadi keluar dari ketaatan kepada Allah. Ketaatan. Jadi kalau orang berperilaku buruk, pembohong, pendusta dan sebagainya, itu sebenarnya dia keluar dari taat. Tuhan menginginkan kita menjadi berperilaku yang baik. Nah, ini kan satu nilai yang diyakini, ya ta? Diyakini menjadi sesuatu yang diyakini, hal yang membuat seseorang tuh berperilaku luar biasa, baik, jujur. Kalau kita cermati misalkan baginda Nabi gelarnya Al-Amin. Al-Amin. Jujur. Sangat dipercaya. Terpercaya. Orang yang bisa dimaknai sebagai sangat terpercaya itu adalah pasti orang jujur. Dan Nabi itu kan gak pernah berdusta. Betul. Nggak pernah berdusta. Betul. Nah, yang menjadi persoalan di kita, kadang kita berhenti di pemaknaan karakter building dalam konteks moralitas semata. Padahal ada aspek lain yang perlu diperhitungkan dan dilihat. Bahwasanya karakter building itu berorientasi kepada pembentukan perilaku. Misalkan mohon maaf ya, orangnya jujur, tapi pemalas. Nah. Parah juga kalau parah. Jujur aja, bagus aja. Katanya jujur, santun, tapi pengoler. Kayak sama itu. aja. Nah, sama aja. Artinya apa? Kalau kita bicara karakter building itu kan sebenarnya kan sesuatu yang angkat aja dulu, enggak apa-apa, Jay. Bukan. Itu saya bingung aja tuh. Oh, bukan. Oh, bukan, Jay. Di apa namanya tadi? Pebunyi kah tadi? Pebunyi. Oh iya kah? Sangka ulun mainan bahari kletek. Iya, ulun pikir waker tadi. Sebenarnya lain. Ulun pikir waker. Nah, iya. Ini interupsi aja. Iya. Lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat hal apa yang paling kuat dalam hal membangun karakter itu pendidikan. Pendidikan. Tidak hanya pendidikan formal, pendidikan informal itu yang sangat luar biasa. Maka yang menjadi hal PR buat kita di rumah tangga itu adalah memahami pendidikan itu sebagai investasi. Evaluasi buat kita, apakah pendidikan kita itu sudah masuk kepada dimensi investasi, investasi masa depan. Investasi. Ya sementara ini kan orang bahasanya itu kan ya pendidikan mahal sekarang. Mahal, betul. Bukan investasi. Bukan investasi. Bukan melihat sesuatu yang menguntungkan. Iya. Artinya gini loh. Kalau orang melihat pendidikan itu adalah sesuatu yang utama, maka sistem pendidikan di Indonesia idealnya adalah pendidikan yang murah tapi berkualitas. Gitu ya kan? Mau sekolah yang bagus ya orang harus ngeluarin biaya besar. Iya kan? Tapi dampak konsekuensinya adalah orang akan berpikir gimana caranya menyekolahkan anak untuk hasil yang maksimal itu tadi. Dia mencari sekolah-sekolah yang dianggap bonafit dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi satu persoalan buat kita ya. Dan ini juga catatan penting buat pemerintah juga. Bagaimana caranya membuat sistem pendidikan itu murah dalam hal pembiayaan, tapi kualitasnya sama semua. Sama, rata dengan pendidikan yang mahal. Nah, itu. Nah, saya masih melihat kita pun memposisikan manusia itu sering disebut dengan sumber daya manusia. Nah, ada istilah lain untuk menunjukkan bahwasanya manusia itu punya nilai. Kalau human resources itu adalah sumber daya. Dalam konteks bisnis itu tanda kutip sesuatu yang memang harus dijaga dan sebagainya. Tapi kalau dimaknai dia sebagai human capital, ini kan sama dengan misalkan sebuah perusahaan besar, ya dia punya aset ini, itu kan capital yang harus dijaga dan itu sumber yang bisa memaknai eksistensi sebuah perusahaan itu menjadi lebih bagus. Nah, kalau dalam konteks berbangsa tentu
Human capital ini lebih kepada pola yang dikembangkan ke depan. Dia tidak sekedar sebagai pelaku dalam pemaknaan ini, tapi dia adalah sumber yang punya nilai lebih. Karena apa? Dalam konteks kapital tadi kalau kita bicara tentang dunia bisnis ya, kapital itu kan sesuatu yang punya nilai sangat tinggi. Sangat tinggi. Nah, sesuatu yang sangat tinggi ini kan tentu punya nilai harga yang besar. Kita tidak akan apa bahasa kita itu berjudi tanda kutip, gambling dalam makna human manusianya. Karena kalau kita hanya sekedar memaknai perubahan kurikulum apa segala itu kan ya akhirnya kita menjadi kelinci percobaan dari sekian banyak kurikulum. Begitu. Betul. Ini sekarang kurikulum merdeka. Merdeka ya. Merdeka. Jadi apa kemauan anak itu bebas. Yang penting dari pihak sekolah menyalurkan bakat si anak. Misalnya si anak lebih suka menggambar ya menggambar lah. Gitu kayak kemarin tuh kan jadi anak ulun ini agak kritis dia lah. Disuruh gambar pemandangan, anak ulun menggambar robot yang kotak-kotak gitu, Ji. Bilal ini kan disuruh nulisnya pemandangan, katanya bebas, Bu, katanya. Ada salah juga sih. Iya. Itu juga. Nah, ngomong tentang pendidikan, apalagi karakter building. Tadi ulun di warung kopi di pojokan sana tuh berkaitan dengan kawal, Ji. Kalau Bahari itu, orang tua Bahari itu keras mendidik anak. Misalnya hal kecil aja, mau makan aja tuh harus nunggu bapak dulu datang ke rumah, baru berani makan. Mau lewat depan orang tua harus tunduk. Nah, apakah pendidikan yang dulu dengan yang sekarang sudah mengalami perubahan atau memang metodenya harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman? Oke, menarik ya. Memang kalau bahasa Sayyidina Ali, adibu auladakum bi zamanihim wa inna makhluk bi zamanihim. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka lahir bukan di zamanmu, di zaman mereka. Tapi kan yang menjadi sistem nilai yang tidak lekang oleh waktu itu adalah bagaimana memposisikan anak itu memiliki adab. Makanya kalau orang tua dulu mengatakan al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Nah, makanya saya sebut tadi ada orang yang jujur tapi dia pemalas. Itu kan nggak balance. Nggak balance, betul. Nggak balance kan. Atau misalkan begini, orangnya cerdas. Orangnya cerdas tapi curang. Iya kan gitu kan? Iya. Kan persoalan nih. Betul. Jadi karakter building itu zahir batin. Tidak hanya masuk kepada sifat atau kepribadiannya saja, tapi perilaku. Karena yang namanya karakter building itu adalah sebuah proses usaha untuk memperbaiki atau membentuk perilaku. Nah, perilaku dengan yang disesuaikan dengan sistem nilai yang dianut oleh kita. Nah, kita yang berkebangsaan ya sistem nilai Pancasila ya, atau nilai-nilai agama kita. Nah, sama tadi dalam hal mendidik sama polanya, sistem nilai yang sesuai dengan kebutuhan zamannya, tapi orientasinya adalah melakukan perubahan, perbaikan menuju kepada sistem nilai yang lebih baik. Artinya apa? Mungkin dahulu orang lebih mengedepankan dalam konteks etika, adab, makan harus seperti apa, ya kan gitu. Betul. Orang sekarang memaknai egaliter katanya, iya egaliter, tapi makna egaliter itu tidak dimaknai sesuka hati, tidak. Anak itu pun di hadapan orang tua dia harus memiliki sopan santun, tata kromo, ya kan. Nah, tata krama ini kan sebenarnya kan warisan budaya. Betul. Budaya kita dari zaman dahulu turun temurun dan itu diwariskan dengan sistem nilai yang diyakini benar adanya. Nah, cuman tinggal persoalannya adalah menyesuaikan terhadap kebutuhan zamannya. Nah, sekarang zaman kita ini udah zaman milenial kata orang seperti itu. Zaman yang sains teknologinya luar biasa pertumbuhan dan perkembangannya. Hal yang seperti ini perlu dimaknai lebih arif dan bijak lagi kita untuk mensikapi perubahan zaman tadi. Apakah kemudian pemaknaan kebebasan itu orang sesuka hati bebas? Oh tidak. Maka kembali kepada norma agama. Iya, norma agama ini menjadi tolok ukur gitu kan. Siapa yang menjadi panutan dalam rumah tangga? Iya, orang tua. Orang tua, betul. Imam. Siapa yang jadi imam rumah tangga? Ya ayah. Misalkan gitu ya. Jadi contoh yang paling mendasar itu orang tua kita gitu loh. Nah, kita juga mengikuti.
apa yang terjadi saat kita ini kan produk dari 20-30 tahun yang lalu gitu. Tidak serta-merta kita seperti ini bisa bicara. Nah, ini pun sama dengan anak-anak kita nanti. Bagaimana pola asuh, asah-asih asuh itu menjadi satu sistem nilai yang terwariskan ke belakangnya nanti. Kalau kita tidak bisa mengajarkan kalimat yang sopan, memulai dengan meminta dengan cara sopan, itu ke belakang anak itu gayanya beda. Ya, dengan orang tua. Misalkan dengan orang tua ya tidak sebut nama, misalkan sebut bapak atau om atau itu kan salah satu etika adab kita untuk dengan orang yang lebih tua. Iya, orang yang lebih tua. Yang setara pun sama gitu kan. Nah, tadi juga saya sempat dengar yang gimana dia pulang sekolah saya jemput, terus temannya datang, namanya Ibrahim, kamu mau pulang Bilal? Iya, akhirnya mereka berpelukan. Terus bilang, kamu hati-hati di jalan ya Bilal. Iya, kamu juga hati-hati ya Ibrahim. Sampai ketemu besok ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya iri jadi bapak yang lihat. Saya sama temen nggak seromantis itu. Aku pulang dulu ya, Assalamualaikum, gitu aja. Ini berpelukan dan saling mendoakan. Nah, itu pelajaran yang dapat dari anak nih Pak. Nah, itu kan karena apa? Dia melihat di sekolah boleh jadi karena gurunya juga mengajarkan sistem nilai yang seperti itu. Cinta kasih, saling sayang, bertutur yang baik gitu kan, tidak membentak. Bullying itu kan terjadi, contoh tadi ya, bullying itu terjadi karena apa? Tadi gap yang terjadi di konteks sosial kita, sistem nilai yang berbeda kadang. Karena ya mohon maaf ya, dalam sekolah misalkan, ini cara mendidik si A dengan si B berbeda. Beda betul. Iya. Karakternya beda-beda kan. Karakternya beda-beda. Tapi kan ada hal yang perlu dipahami secara bijak juga, bahwa ada sistem nilai yang harus disepakati bersama, gitu kan. Anak-anak itu kalau disiplinnya, makanya tadi di Finlandia, New Zealand atau beberapa negara lain, kejujuran itu luar biasa. Paling gitu penting. Penting sekali. Orang berkata jujur, dan jujur itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Artinya kebaikan albir tadi kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, itu keberkahan namanya. Iya kan? Jadi kasratul khair. Nah, kasratul khair itu banyaknya kebaikan-kebaikan yang dilimpahkan. Orang jujur itu pasti disayang temannya. Betul. Iya kan? Betul, gitu ya. Betul sekali aja bohong. Makanya kalau peribahasa dulu sudah banyak mengajarkan. Sekali lacung di ujian, apa istilahnya itu, selamanya orang tidak percaya. Artinya kalau kita sekali tidak jujur dalam pertemuan pertama, selanjutnya orang nggak bakal percaya dengan itu. Ada keraguan-raguan. Nah, sikap yang seperti itu kan menjadi tolok ukur dalam relasi sosial kita. Kalau dalam konteks sosial ya tentu ada beberapa hal yang harus diindahkan gitu kan. Tidak hanya norma sosialnya, tapi norma hukumnya juga sama seperti itu. Saya pikir begitu. Gitu Bang Bola. Jadi kalau di Korea tadi ulun percaya Pak, karena punya teman di Korea dan kebetulan dia nikah dengan orang asli Korea. Di sana kalau ketemu anak-anak sekolah pulang jam 12 malam itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang mengejutkan, karena mereka berangkatnya subuh, pulangnya tengah malam, dan itu memang betul-betul belajar. Nah kalau anak kita di Indonesia pulang jam 9 malam aja, kemana ikam semalaman ini? Pasti dia marah. Hah? Kemana ikan bawa keluyuran kemana? Nah itu beda. Itu tapi kan begini, lain lubuk, lain ikannya, lain adang, lain belalang. Saya sepakat. Korea mungkin negara yang sudah itu tadi kalau dari bahasa sistem pendidikannya dianggap negara yang sangat maju. Karena tadi hasil report yang mengatakan 60 tahun Korea itu setara dengan proses tumbuh kembangnya Eropa yang sampai 200-300 tahun. Seperti itu. Jepang saja yang sudah sedemikian rupa, ya kan? Karena apa? Karakter building udah jadi. Kebentuk udah kan? Iya, kebentuk. Ini ada satu contoh. Saya lupa istilah bahasa Jepangnya. Ini dulu waktu saya masih kuliah itu dalam memaknai aturan, ya, aturan. Jadi budaya malu saja itu di Jepang luar biasa. Iya betul. Dampaknya itu mohon maaf ya, Jepang itu meskipun ya dalam tolok ukur kacamata kita ya mungkin tidak terlalu tepat juga untuk mengatakan kalau sudah malu dia harus bunuh diri, harakiri seperti itu. Betul. Tapi kan itu menunjukkan harga diri ya. Oke, sebuah sistem yang diyakini oleh budaya mereka. Ini cerita tiga orang nih cerita ya. 3 orang ada mohon maaf ya, orang Asia atau orang Wakanda lah ya. Negeri Wakanda. Negeri Wakanda.
Ngalih nyebut Indonesia lah. Jangan negeri Wakanda aja. Satu orang Amerika, satu orang Jepang. Ah. Di tengah malam, nah kayak saya tadi, Iya, di iya, tengah malam itu ternyata ada traffic light yang menyala. Merah, kuning, hijau. Itu kan jelas kan? Iya. Merah itu tanda berhenti, kuning itu hati-hati. memang hati-hati, terus Hijau, yang hijau silakan itu jalan. silahkan jalan. Nah, ini tanda ini untuk penyeberang jalan di zebra cross. Di zebra cross berjalan. Jadi kata bertiga ini bersahabat Iya, jalan. Yang orang Indonesia main di bas aja, padahal merah. Iya. Jalan aja dia. Jalan aja. Kata orang Jepang, tar dulu. Amerika mau ngikutin. Nah, kata orang ini, kenapa kamu nyebrang? Itu kan, loh, kan sepi aja. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Iya, nggak ada. Mobil juga nggak ada, Iya. motor nggak ada. Jangankan motor, sepeda aja nggak ada Betul, katanya. betul. Oh, tengah malam. Betul. Tengah malam gitu kan. Kata orangnya, kalau di negeri saya mau biasa kayak gini. Iya. Ya kan merah, yang kuning aja tambah kenceng. Di Wakanda. Ini Wakanda gitu. Coba perhatikan Iya, betul. perilaku. Coba Betul. perhatikan Di budaya Iya, berkendara. kan? Di berkendaraan nih kita perhatikan berkendaraan itu kalau sudah merah berhenti, kuning kan siap-siap mau jalan nih, hijau. Nah setelah hijau itu kan biasanya kuning lagi nih. Betul. Hijau kuning untuk mengingatkan sebentar lagi merah. Iya, gitu. betul. Sudah kuning itu idealnya tingkat kecepatan itu kan Diturunkan. diturunkan. Iya Ya, diturunkan. betul. Artinya sebentar lagi merah. Merah, hati-hati. Iya kan dari hati-hati. Ini hati-hati loh sebentar lagi merah. Kalau yang terjadi apa? Mau dibuktikan hampir 100% yang pelanggaran itu terjadi adalah kalau kuning tambah kenceng. Tambah kenceng. Yang supaya jalannya lewat. 20 bisa 60. Betul. Mus Ngejar. lewat di situ Iya. kan. Nah itu biasa kata dia orang Wakanda. Iya. Kalau yang kedua, yang orang mohon maaf Amerika. Kata Amerika kan nggak ada juga yang liwat. Betul. Nggak ada yang liwat juga, aman saja. Aman aja. Aman toh. Kita nyebrang aja, nggak ada ini. Kalau ada yang mau liwat, ya sudah saya berhenti. Ya, di Kan tengah gitu jalan kan. gubrak, Pak. Iya kan gitu kan. Iya kan gitu. Nah kalau di Jepang nggak bisa di bisa. Jepang. Ini kan aturan. Saya kok malu melanggar peraturan itu. Iya. Nah kalau si Jepang melihat, orang Jepang tadi melihat itu norma yang diyakini, aturan itu tidak berhenti di aturan. Ada sistem nilai di balik aturan itu yang harus dipahami dan diyakini dan implementasikan. Betul. Malu melanggar peraturan. Betul. Kalau yang kedua, orang Amerika tadi itu melihat peraturan itu secara fungsional. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengatur agar tidak terjadi kecelakaan. Iya. Iya kan? Karena tidak ada hal yang membahayakan dirinya, dia tetap nyebrang. Iya kan? Betul. Kalau yang negeri Wakanda tadi nggak tahu aturan memang. Hantam aja. Iya. Karena apa? Tidak diajarkan bahwa ini aturan itu punya nilai. Betul. Tidak sekedar mengatur tata tertib, tapi ada sistem nilai yang dibangun. Itu tadi kesadaran. Nah, kesadaran ini yang penting sebenarnya. Gitu. Dan istiqomah dalam melaksanakan. Itu yang penting. Itu kalau orang tua Bahari bilang, bagaimana mencari Tuhan? Urusan seperti itu aja kamu nggak jujur. Allah. Ya iya betul ya Pak ya? Jujur, Pak. Itu kan ini peraturan sudah dibuat nih. Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Udah ada aturannya lu masih nerabas. Itu aja kamu langgar apalagi aturan Tuhan. Allah. Yang dadang lihat. Kan gitu Pak ya? Bujur. Itu masalah juga lah. Masalah juga. Masalah juga. Lu berasa ngomongin diri seorang. Ada juga kalau lah. Jadi panas lu pakai sakit itu Pak. Akai. Aduh. Itu memang itu tadilah yang kita juga proses menyadarkan diri juga untuk melihat ternyata membangun satu karakter itu tidak simsalabim. Betul. Makanya tadi saya bilang sistem pendidikan itu harus dievaluasi. Harus dimaknai bukan berapa angka sebenarnya, berapa angka 20%. Kalau 20% itu kan kesannya tuh, coba kita jujur saja, kita bandingkan. Pertahanan keamanan bagus, saya sepakat di situ. Terus investasi infrastruktur dan sebagainya itu bagus. Tapi tadi persoalannya infrastruktur kalau dibangun oleh orang-orang yang punya moralitas bagus, ya tah? Dia jujur, dia rajin, dia punya tanggung jawab yang baik, akhlaknya mulia, itu infrastruktur bagus. Betul. Kan gitu ya? Betul. Kan gitu kan? Iya. Artinya apa? Sistem pendidikan kita sudah melahirkan orang-orang pintar. Tapi apakah setiap orang-orang pintar itu punya karakter yang ideal terhadap bagaimana dia mengimplementasikan kepintarannya? Betul. Jadi tidak terjadi lagi orang yang pintar akhirnya minterin.
Nah, kan gitu Betul, kan. betul, setuju. Nah, itu. Jadi ke sana arahnya. Nah, yang kedua, 20% itu ukuran untuk sebuah investasi masa depan itu kecil sekali. Nggak perlu 30-50% lah. Karena kekuatan pendidikan itu, dan itu sudah diajarkan sejak zaman dahulu. Dari apa namanya, Al-Quran sendiri kan Allah sudah menjamin yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Derajat yang lebih tinggi orang yang beriman dan memiliki ilmu. Betul. Jadi orang yang menuntut ilmu itu derajatnya lebih tinggi gitu loh, lebih tinggi. Kenapa di situ? Pertama, beriman. Jadi kalau iman itu kan sudah melahirkan sistem moral sebenarnya, gimana seseorang. Tadi bertuhan. Makanya dalam Islam itu diajarkan ma huwal iman wa huwal islam wa huwa ihsan. Ihsan itu kan moralitas sebenarnya. Anta budallah kana katarahu fa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Tuhan. Betul. Kalau engkau tidak sanggup melihat Tuhan, sesungguhnya yakini Tuhan yang melihat dirimu. Kalau kita merasa ada self control yang baik, sadar Tuhan mengawasi kita, korupsi tidak terjadi. Betul, harusnya kayak gitu. Kan gitu loh ya. Harusnya sih begitu, Pak. Tapi kan ujar orang Amerika tadi kan ada orangnya juga. Itu pulang lah. Itu masalahnya kan ada yang lihat gitu. Nah, itu tadi. Makanya ya kembali kepada pola asuh keluarga, kembali. Dan itu yang memang harus dikembalikan kepada khitohnya. Jadi di dalam Islam itu untuk melahirkan generasi-generasi yang baik dimulai dari memilih calon yang baik. Betul, betul. Memberi nafkah yang baik. Nah, ini kan satu sistem yang tidak berhenti di situ. Bagaimana dia memilih calon yang baik, ada sekufu dalam hal keyakinan, terus memberikan nama yang baik buat anaknya, terus apa selanjutnya itu mendidik anaknya dengan baik. Maka tidak heran kata Rasulullah, Pabahu yuhawidanihi au yunasiranihi yusanirihi au yumajisanihi. Orang tuamu itulah yang membangun karaktermu bisa menjadi Majusi, mohon maaf, Nasrani atau Yahudi. Meyahudikan dirimu, menasranikan dirimu atau memajusikan dirimu. Secara keyakinan iya, tapi perilaku kan mohon maaf ya, mohon maaf ya. Ini Israel kan buntat benar itu. Aslinya. Mucil ya Kada masih. Nah itu orang-orangnya ke situ. Nah ini kan kita masih masuk di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Parak habis sudah nih. Parak habis sudah. Nah mungkin Pian bisa memberikan nasihat gasan ulun dalam jangan menasihati lah. Ini itu pakai sahan aja ini. Sekaligus nasihat dari Pian Jian. Kayak itu biar ulun bisa mengimplementasikan ke anak ulun, karena anak ulun tuh pernah membuat kesalahan gitu. Dulu pernah buat kesalahan. Ulun kada sarik dengan kelakuan yang inya buat. Jadi ulun cuma padahi. Ulun padahi aja kayak ini. Kalau babah yang marah nggak apa-apa nak. Tapi kalau Allah yang marah dan Rasulullah nggak sayang lagi sama kamu gimana? Ulun tinggallah dia. Masuk ke dalam kamar. Dipeluk. Waktu itu dimarahi mamanya. Bangsulinya. Ulun sariknya bangsul. Akhirnya datanginya mamanya. Minta maaf dengan mamanya. Terus ditanya, kamu kenapa nangis mak? Terus dia bilang, aku nggak mau nak disayang sama Allah sama Rasulullah. Jadinya kayak gitu. Nah spirit kelahirannya Nabi Muhammad ini mungkin bisa pian sampaikan agar bisa ulun implementasikan ke kanakan juga. Iya, sama sih. Jadi watawassaw bil haq watawassaw bis sabar, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dalam kesabaran. Rasul memang sosok pribadi yang luar biasa. Teramat rugi bagi kita yang tidak mengenal sosok Rasulullah. Dan rugi lagi adalah orang yang tidak mencintai Rasulullah. Itu kerugian yang terbesar. Kenapa kerugian terbesar? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat semesta alam. Bukti rahmat dari Rasulullah itu satu salawat yang kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 kebaikan yang kita dapatkan. Dalam tafsir disebutkan salawatnya Allah itu adalah limpahan rahmat dan keberkahan. Itu salawatnya Allah. Ini satu perbuatan yang Allah lebih dahulu melakukan beserta para malaikatnya, kemudian baru merintahkan manusia. Kalau sholat
Allah tidak sholat. Betul. Kan gitu. Zakat kada. Zakat, Allah nggak zakat. Puasa, ya Allah memang nggak makan. Iya kan? Betul. Tapi bukan bermakna Allah itu berpuasa. Tidak. Dan seterusnya, amalan-amalan kecuali salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Setelah Allah dan para malaikat bersalawat, ya ayyuhalladzina amanu shollu perintah. Di situ perintahnya. Di situ perintahnya. Al aslu fil amri lil wujub. Shallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, jadi salawat dengan salam dua-duanya. Ini dalil yang menunjukkan salawat dan salam yang harus dilakukan. Nah, salawatnya Allah, ya tah? Salawatnya Allah itu tadi limpahan rahmat dan keberkahan. Salawatnya para malaikat adalah permohonan ampunan. Jadi orang yang bersalawat itu dapat ampunan dari Allah. Malaikat memintakan ampun. Betul. Gimana nggak rahmat itu? Mau jujur aja kita, berapa amalan yang bisa kita bawa untuk dapat surganya Allah? Nggak sanggup kita. Nggak sanggup. Karena dalam satu riwayat Rasulullah itu pernah meriwayatkan ada dahulu, kata Rasulullah, di zaman Bani Israel dahulu ada seorang abid, ahli ibadah luar biasa. 500 tahun dia beribadah. Dia ambil satu tempat untuk berkhalwat, satu pulau yang jauh dari kehidupan manusia. Terus apa yang dilakukan di situ? Siang hari dia puasa, sholat, malam harinya dia sholat dan seterusnya, ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Fikirnya, semuanya dia lakukan. Makanannya yang dengan itu Allah hantarkan di sana sumber mata air jernih, padahal kan dekat laut itu ya, biasanya kan asin. Ini airnya jernih, diminum airnya tawar, enak dia minum, seger dia. Terus ada pohon di sana yang buah-buahnya bisa ambil dan dia bisa makan. Kalau dia tidak berpuasa, ya dia makan itu. Artinya apa? Kebutuhannya untuk ibadah itu cukup di situ. Beribadah 500 tahun. Dalam riwayat itu diceritakan orang ini wafat, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, si abid tadi, ahli ibadah tadi, masukkan ke dalam surgaku, kata Allah, karena rahmatku. Wah, ahli ibadah tadi mendengar karena perintah Allah kepada malaikat untuk memasukkan dirinya ke dalam surga karena rahmat Allah. Oh, dia berkomentar, ya Rob, katanya. Komplain lah dia. Iya, betul aku masuk ke surgamu karena rahmatmu. Iya, kata Allah. Bukankah aku ibadah 500 tahun sedemikian rupa, dan aku selama 500 tahun sampai akhir hayatku tidak pernah maksiat kepadamu. Semua perintahmu kulakukan. Aku beribadah, memujimu, mengagungkanmu, ibadah dan seterusnya. Menunjukkan karena itulah aku pantas masuk surgamu, kata Allah. Kalau itu memang betul pendapatmu, kita coba berhitung. Hitung-hitungan sama Tuhan. Berhitungan ya. Lawan Tuhan berhitungan. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang terjadi? Ditimbanglah. Amal ibadahmu ditimbang 500 tahun, ditaruh timbangan. Oh, besar memang. Kan belum diisi di sebelahnya. Belum diisi, tak angkat Iya, tak angkat. Lantas kemudian diambillah sebiji matanya, ditaruh di satu timbangan. Seperti kapas yang terbang. Hilang. Hanya sebiji mata. 500 tahun. 500 tahun tidak sebanding dengan itu. Kata Allah, mau kamu lihat betapa besar rahmatku. Aku beri kesempatan kamu untuk beribadah. Dengan matamu kau bisa melihat, dengan telingamu kamu bisa mendengar, dengan lisanmu kau bisa merasa mengecap kenikmatan. Kesehatan tubuhmu, bahkan ibadahmu kamu sanggup untuk beribadah itu karena rahmatku, kata Allah. Jadi ibadah kita pun jangan merasa kita yang beribadah. Iya. Itu hakikatnya ya. Betul. Salat ya kita salat. Betul. Perintah. Itu tadi bersalawat ya kita yang bersalawat gitu kan. Bukan Tuhan bersalawat, tapi kudrat iradatnya Allah di situ yang berlaku. Karena la haula wala quwata illa billah. Kalau Allah tidak memberikan hidayah dan taufiknya, tidak akan ada orang dapat hidayah tapi tidak mendapat taufiknya, dia tidak bisa melaksanakan. Betul. Jadi kita memohon itu tidak hanya mendapatkan hidayah. Kita sudah hidayatul din sudah dapat nih. Hidayah agama, kita beragama sudah nih. Nah, taufiknya yang bisa menghantarkan orang itu bisa melakukan. Makanya kata Rasulullah, ada doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aini, tolong aku. Kita minta tolong sama Allah. Aini ala dzikrika, tolong aku untuk sanggup berzikir, mengingatmu. Wa syukrika, bersyukur atas nikmatmu. Wa husna ibadatik, dan membaguskan ibadahku.
minta tolong sama Allah. Iya, Jangan semantang-mantangan. Aku juga yang beribadah. Aku juga ibadah. Oh, makanya kada kawan nukar surga iya, kita. baru paham ulun Ji. Kemarin tuh kan ada menghadiri perayaan Maulid tuh Ji. Inggih. Jadi ulun dengar selentingan ceramahnya itu mengatakan, maka beruntunglah kita semua yang bisa berhadir ke majelis yang mulia ini karena telah diberikan hidayah dan taufik untuk digerakkan batang tubuh kita berjalan ke tempat ini. Iya. Gitu juga. Betul. Kan hidayah itu kan terpapar di hadapan kita. Iya, nyata Nabi sudah. itu jelas sudah menyampaikan yang hak batin. Basyira wa nadhira. Nabi itu sudah menyampaikan kabar gembira, kabar buruknya seperti ini dan seterusnya. Diperingatkan oleh Rasulullah, gitu kan? Hidayahnya sudah ada. Al-Qur'an itu hudan linnas, kurang apa lagi Al-Qur'an? Iya. Petunjuk untuk manusia. Tapi seberapa banyak kita membaca Al-Qur'an? Yang baca pun belum tentu memahaminya. Betul. Tapi lebih bagus membaca tidak memahami daripada tidak baca sama sekali. Iya. Ya kan begitu. Betul. Nah, artinya apa? Yang penting kita lakukan itu adalah berproses, menyadari. Makanya tadi yang disebut dengan ihsan. Beribadah kita itu karena Allah. Dan tadi ada satu hal yang menarik. Tadi jujur tadi ya. Kembali ke awal tadi, jujur. Di dalam satu dialog, Imam Junaid itu pernah ditanya, mana lebih bagus antara ikhlas dengan jujur? Apa perbedaannya kata yang bertanya tadi? Dijawab oleh Imam Junaid al-Baghdadi bahwasanya antara ikhlas dengan jujur itu dua sisi mata uang yang berbeda. Istilahnya begitu ya. Ikhlas itu buah dari jujur. Buah dari kejujuran. Dari kejujuran. Karena apa? Orang tidak akan bisa melaksanakan ibadah secara khusyuk, ikhlas karena Allah kalau dia tidak pernah jujur. Jadi jujur beribadah itu untuk apa? Betul. Kalau kita mengejar surganya Allah, ya surga yang kita minta. Tapi sebenarnya kan, mohon maaf ya, kalau kita meminta surganya Allah bukan karena ikhlas kepada Allah, mungkin sholat kita beda tuh niat itu. Karena takut. Iya. Kata Abu Nawas ya. Iya. Jadi usoli pada maghribi salah sarakatin, seharusnya kan lillahi ta'ala nih, lil jannah. Lil jannah. Nggak masuk itu kan? Ya. Iya. Artinya kan karena Allah nih. Kalau sudah ikhlas dia, surga dikasih oleh Allah. Yang kita cari kan yang pemilik surga. Ya, betul. Idealnya kan di situ. Idealnya. Bukan berarti kita tidak boleh meminta surganya Allah. Bukan. Tapi kita sadar betul kita mendapatkan rahmat tadi. Maka sosok Rasulullah itu rahmat yang luar biasa. Iya. Seperti itu. Nah, kembali kepada anak kita tadi. Iya. Nah, perilaku itu kan sebenarnya kan yang ditanamkan menjadi karakter building. Perilaku kesadaran kita. Anak itu harus dihadirkan betapa Tuhan itu maha pengawas, maha mengetahui, kasih sayangnya luar biasa. Nabi Muhammad juga sosok penyayang. Jadi saat dia dikatakan tadi, kalau babah tidak, ini nggak masalah. Tapi kalau Allah dan Rasulnya tidak sayang lagi kan masalah. Ini anak ini kan sadar betul. Dan hatinya tersakiti sekali begitu dengar kalimat itu. Merasa itu, artinya dia tersentuh ya, maksudnya tersentuh. Oh iya. Saya memang butuh Allah, saya memang butuh Rasulullah. Jadi kan artinya apa? Orang tua pun bagian dari proses itu. Jadi taat kepada orang tua itu bagian dari taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah. Maka kata dalam bahasa Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Orang yang taat kepada Allah itu harusnya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau engkau benar-benar cinta kepada Allah dalam bahasa Al-Qur'an ya, fattabi'uni kata Rasulullah. Dalam Al-Qur'an itu, ikuti aku kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, kalau engkau ikut aku, Allah pasti mencintaimu. Apa ganjaran selanjutnya? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosamu. Orang yang diampuni dosanya kemana tempatnya? Pasti surga. Jadi tanpa kita minta surga pun sudah dijamin. Iya. Ibaratnya kita sudah punya kenalan, diajak main ke rumahnya, enggak mungkin, enggak diajak masuk. Begitu. Mau masuk ke rumah orang, enggak kenal yang punya? Enggak kenal, ditanya dulu. Banyak pertanyaannya. Iya, masuk ke dalam tanpa diketahui sama yang pemilik rumah, pukuli orang. Udah bukan di dalam. Nah, maka yang kedua, bahasa rahmat, Rasulullah itu menjadi rahmat, salah satu nilai poin. Ini poin yang sederhana sekali untuk kita pahami. Bahwasanya salawat itu adalah amalan yang tidak pernah tertolak. Salawat itu juga. dalam keadaan apapun. Satu riwayat Abu Hasan Ali As-Sajali
pendiri Tarikat Sajiliyah pernah bermimpi Rasulullah. Bermimpi. Dalam kitab Al-Bayan dijelaskan bahwasanya ru'yatun Nabi itu hak. Melihat Nabi itu benar adanya. Karena Nabi itu tidak bisa ditasyabuhi oleh bentuk yang lainnya. Artinya kalau sampai dia bermimpi itu benar hak. Benar hak. Benar berjumpa Rasulullah. Nah, dalam dialognya beliau bertanya, "Ya Rasul, bagaimana orang yang bersalawat, yang satu salawat itu dapat ganjaran 10 kebaikan?" Dijawab Rasulullah, dalam keadaan apapun, atau kalau dalam riwayat beliau itu dikatakan, dalam keadaan apapun, sampai orang itu dalam keadaan lalai. Artinya misalkan sambil menyapu dia bersalawat, sambil bikin teh dia bersalawat, misalkan dan sebagai apapun gitu ya. Salawatnya keluar terus nih. Itu tetap ganjarannya 10. Tetap dapat ya. Dapat 10. Dapat 10 kebaikan. Terus bagaimana orang yang bersalawat dalam keadaan ikhlas ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah kama qala sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi beliau itu adalah tidak berbatas. Tidak berbatas. Luar biasa kan? Wih. Luar biasa. Artinya apa? Ini wasilah kita untuk selamat di dunia dan akhirat. Dan orang yang sanggup bersalawat, terus kemudian melaksanakan sholat, tentu syariatnya tetap dilaksanakan. Betul. Jangan berpikir aku bersalawat aja pasti masuk surga. Cukup tidak di situ. Nggak tidak kayak gitu cara mainnya. Iya. Nggak. Artinya memaknai rahmatnya tadi kita menyadari bahwasanya man sanna sunnati, ya kan, kalau bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu sabda Nabi terakhir itu. Kata Rasulullah, barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia mencintai aku. Betul. Orang yang mencintai aku dijamin surga bersama Rasulullah. Betul. Berarti surga kan? Nah, salawat Nabi itu sunnah Nabi. Sholat 5 waktu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Makna sunnah Nabi ini bukan hukumnya sunnah. Bukan hukumnya. Tapi segala sesuatu yang bersumber dari Nabi itu sunnah Nabi memang. Kan dapat risalah Rasulullah. Iya kan? Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi itu adalah sunnah yang sudah diturunkan dari Al-Quran. Iya kan? Itu kan sunnah yang dirujuk kepada tata cara sholat 5 waktu, puasanya Nabi, hajinya Nabi, khudhu adi manasikakum, bagaimana kita berhaji, apalagi anak umroh kalau kan. Amin. Tahu aja Penji. Oh ya gampang aja. Doakan dulu lah. Amin. Biar sudah naik haji. Ya kan, hendak lagi. Oh iya. Beda. Mohon maaf ya, ini orang kalau sudah sekali haji, umroh apa segala, mohon maaf sekali lagi. Itu ibarat kata mau hendak kawin lagi, lebih hendak itu lagi. Itu lebih lagi. daripada hendak kawin lagi. Kira-kira melebihi gitu saja. Gitu, melebihi. Nah itu. Jadi ini kan sunnah-sunnah Nabi kan, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena makna sunnah itu ya itu tadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sunnah itu kemudian ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Sunnah dalam makna dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan rugi. Iya, bukan betul, tidak berdosa, rugi. Ya, rugi. Makanya sholat 5 waktu, 12 rakaat rawatib terkait dengan sholat 5 waktu kata Rasulullah dijamin surga. Amin. Apa nyamannya hidup kita umat manusia inilah. Berarti nilai-nilai yang sudah ditanamkan ini banyak kemudahan. Kitanya aja mu'ul. Jadi kesimpulannya yang ulun dapatkan hari ini dalam proses karakter building kepada anak ini lebih kepada kuitan yang harus lebih dulu memulai jiwa. Uswatun hasanah menjadi contoh bagi anak. Kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu uswah itu sesuatu yang bisa ditularkan. Iya. Itu istilahnya. Ada bahasa lain dalam bahasa Arab itu ada qudwah. Qudwah itu contoh, tapi contoh berhenti pada dirinya. Tapi kalau uswah itu terkait dengan perilaku yang bisa dicontoh dan diikuti oleh yang lainnya. Maka kita menjadi teladan. Dan kata Rasulullah, ibda binafsik, mulai dari dirimu dulu. Baru lingkungan keluargamu, lingkungan secara keseluruhan yang itu akan membangun karakter. Mulai dari kita. Kita nggak usah menuntut orang lain berkarakter seperti apa. Kita mulai dulu dari diri kita, anak kita, keluarga kita. Makanya ku ampusakum wa ahlikum nara. Kita mulai dari keluarga. Kalau setiap umat Islam berpikir seperti itu, insya Allah karakter building itu akan terbangun. Betul. Ya udah kalau kayak itu ulun hendak ke rumah, makasih banyak minta. Sama-sama. Ulun minta doakan anak ulun beratahan. Saling mendoakan. Apa anak umroh hatinya bawaan kah? Kan ulun antar. Berarti hendak umpat manasik nih Manila. Manasik. Di travel sebelah itu. Sebelah. Oke. Berarti kita bisa situ lah. Oke, makasih banyak. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.